Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 91. Kakek! Mandy Zimmer dengan gelisah memandang kakek Zimmer. Kakek Zimmer tersenyum dan berkata, Mandy, aku tahu aku telah keliru terhadapmu hari ini. Namun kontrak yang kau bawa tidak membuahkan keuntungan sama sekali kepada keluarga Zimmer. Tentu saja aku tidak akan melupakan upaya dan jasamu terhadap ini. Bagaimana apabila seperti ini saat semuanya berjalan dengan baik dan kita mendapatkan keuntungan, saya akan memberikan kepadamu lebih dari apa yang dijanjikan? Kakek Zimmer tetap diam mengenai posisi CEO. Dia seakan-akan melupakan hal itu dan tidak mengingatnya kembali. Dia tidak pernah berpikir hal yang tinggi kepada cucu perempuannya itu. Kakek Zimmer selalu berpikiran bahwa cepat atau lambat wanita akan selalu bersifat konsumtif dan haus akan kekayaan. Hal tersebut terlebih lagi tidak akan membantu keluarga Zimmer ke arah yang lebih baik jika suami Mandy hanyalah seorang menantu laki-laki yang tidak berharga. Dulu kakek Zimmer pernah sempat menghargai Mandy hanya karena Mandy berhasil mendapatkan kontrak dari York Enterprise. Tetapi sekarang, sejak Zack Zimmer lebih dapat diandalkan daripada Mandy, kakek Zimmer pun mengesampingkan posisi dan keberadaan Mandy. Mandy pun duduk tanpa suara. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Kata-kata dari kakek Zimmer sudah mutlak. Hanya akan timbul masalah yang lebih buruk lagi terhadapnya apabila Mandy melanjutkan untuk berargumen dengannya. Harvey York mengulurkan tangannya dari samping lalu menggenggam tangan kanan Mandy. Harvey tersenyum pada Mandy. Dia menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan suara yang pelan. Jangan khawatir. Apa kau pikir Zack akan berhasil mendapatkan kontraknya dengan sikapnya yang seperti itu? Walaupun suara Harvey tidak keras, tetapi banyak orang di sekitarnya yang bisa mendengarkan kata-katanya. Semuanya pun mengalihkan pandangan kepadanya. Zack hampir meluap dalam kemarahan, tetapi tiba-tiba saja dia menenangkan dirinya. Dia memandang Harvey dengan tajam dan berkata, Hei pecundang, apa kau berani bertaruh denganku? Apabila aku berhasil mendapatkan kontrak ini, kau dan istrimu akan disingkirkan dari keluarga Zimmer. Kalian berdua tidak akan diperbolehkan menginjak rumah ini lagi. Harvey. Dari sampingnya Mandy mencoba untuk menghentikannya. Taruhan diterima. Harvey memandang kepada Zack. Namun apa yang akan kau lakukan apabila negosiasi tersebut gagal? Apa kau akan meninggalkan keluarga Zimmer? Aku hanya takut pada saat itu tiba tidak ada satupun yang bahkan menginginkanmu sebagai menantu laki-laki yang tinggal menumpang di keluarga manapun. Kakau! Zack menunjuk tepat kepada Harvey. Kau tunggu dan lihat saja. Setelah malam ini usai, aku pastikan kau tidak akan bisa mengambil bahkan satu langkah pun melewati pintu dari rumah keluarga Zimmer ini. Hempe-hempe! Sudah cukup. Berhenti berdebat. Kakek Zimmer masih bisa bersikap tenang. Mari kita semua ke bawah dan menyiapkan diri kita untuk malam ini. Kita harus menjamu tamu VIP kita dengan sangat baik dan semua yang ada di sini harus menemani mereka. Kalian semua mengerti? Baik kakek. Kerumunan anggota keluarga Zimmer tersebut mengangguk secara serempak. Rumor mengatakan bahwa tamu utama malam ini, manajer York Enterprise, Wendy Sorrell, tidak hanya muda dan mempesona, dia pun cukup berpengaruh di York Enterprise. Jika mereka bisa menyenangkannya dan mengikuti apa saja yang dia katakan, sudah pasti mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mengamankan kontraknya. Masing-masing dari mereka menyimpan motifnya sendiri-sendiri dan keluarga Zimmer pun secara berturut-turut meninggalkan aula itu. Di luar villa, Harvey terlihat mengikuti Mandy dari belakang. Hal tersebut membuat dia seperti pecundang bagi siapapun yang melihatnya. Lebih jauh lagi, Sean dan Zack. Pasangan bapak dan anak itu berdiri bersebelahan. Sean Zimmer memandang Harvey dari belakang, suaranya penuh dengan kebencian. Zack, kau melakukannya dengan baik. Setelah malam ini, aku akan membuat menantu kurang ajar ini untuk keluar dari keluarga Zimmer sekali untuk selamanya. Itu tidak akan cukup. Zack merespon dengan nada yang dingin. Don Zender telah mencoba untuk menyingkirkannya tak akhir kali, tapi dia berhasil luput karena keberuntungannya. Tapi dia tidak akan semujur itu kali ini. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan, tersiksa oleh orang-orang sampai tubuhnya hancur. Aku yakin tidak akan ada satupun yang mau datang dan menyelamatkannya. Balasan yang bagus. Kau jangan khawatir, ayah. Aku akan memastikan akan adanya hukuman kepada siapapun yang berani merendahkan kita berdua. Dari hari ini sampai ke depannya, kita lihat saja siapa dari keluarga Zimmer yang berani untuk menentang tujuan kita. Pada saat si kakek tua itu mencapai umur 100 tahun, apapun yang dimiliki oleh keluarga Zimmer akan menjadi milik kita. Ekspresi Zack sangatlah dingin dan ambisius. Dia telah menantikan hari ini sejak lama. Muka Sean dipenuhi dengan kepuasan dan kekaguman. Anaknya mungkin arogan dan sangat dominan, tapi dia adalah seseorang yang dapat diandalkan dalam waktu-waktu krusial seperti ini. Seperti suatu anugerah untuk memiliki anak seperti Zack. Sebelum jam 7 malam, lampu warna-warni bersinar dinyalakan di sepanjang villa Zimmer. Mereka mendekorasi villa tersebut serewel dan semewah yang mereka bisa. Mereka bahkan mengundang beberapa kepala koki dari beragam hotel bintang 5. Aula villa dihiasi sedemikian rupa menjadi seperti lobi hotel bintang 5.
Beragam jenis makanan-makanan lezat disiapkan. Semua anggota keluarga Zimmer mengenakan pakaian paling terbaik mereka dan berkumpul di pintu masuk utama. Zack dan kakek Zimmer mengenakan setelan jas, tersenyum dan langsung menjadi pusat perhatian utama. Mereka memberi gambaran kepada semua yang hadir bahwa merekalah yang menentukan keputusan utama bagi keluarga Zimmer. Di bagian ujung dari keramaian tersebut terlihat Mandy yang merasa kesal. Dia tidak menyangka bahwa Zack lah yang pada akhirnya menuai penghargaan. Semua kerja kerasnya seperti sia-sia. Harvey mengenakan pakaian yang dia beli di toko pinggir jalan, penampilannya sangatlah terlihat asing dibandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia menantikan pertemuan malam ini. Wendy tidak akan berani secara pribadi bernegosiasi dengan keluarga Zimmer tanpa arahan dari Harvey langsung, apalagi jika harus menaikkan persyaratan dan merubah aturan. Oleh karena itu, Harvey sangat penasaran pada alasan kenapa Wendy datang hari ini. Bab 92 dan ke-93. Berdiri dan menunggu di depan pintu masuk villa, kakek Zimmer mengangkat tangannya untuk melihat waktu melalui jam emas yang dikenakan di pergelangan tangannya. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya, maka dia melambaikan tangan memberi tanda kepada mereka untuk diam. Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Ingatlah bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting untuk kita, keluarga Zimmer. Malam ini akan menentukan apakah keluarga kita mampu untuk menjadi keluarga kelas 1 di Neumhi. Semuanya berikan semangat terbaikmu dan berhati-hatilah bersikap terhadap tamu utama kita. Apa kalian mengerti?" "Baik kakek." Semua anggota keluarga Zimmer menjawab dengan senyuman di wajah mereka. Wendy Sorrell merupakan sebuah tambang emas bagi mereka. Mereka tentunya pasti mau untuk menjamunya dengan sangat baik. Zack Zimmer tiba-tiba berbisik, "Kakek, aku sebenarnya memiliki suatu pengajuan. Ya, cucu paling penurut yang kusayangi. Cepat katakan kepadaku apa yang ada di pikiranmu." Jawab kakek dengan bersemangat. Dia cukup kecewa dengan kinerja Zack sebelumnya. Namun, dia sangat senang dengan Zack malam ini. Terlebih lagi, kakek Zimmer selama ini sebenarnya selalu memandang sebelah mata kepada Zack dibandingkan dengan 3 generasi keluarga Zimmer. Sikap pilih kasih dari kakek Zimmer yang Zack dapatkan membuat dia bisa bersikap santai. Zack tersenyum dan dengan lembut berkata, "Kakek, aku sampai saat ini belum memiliki kekasih. Bagaimana apabila malam ini kita mengadakan perjodohan dan menjadikan Wendy Sorrell sebagai tunanganku? Dengan begitu, 2 keluarga akan menjadi satu. Bukankah kau pikir rencana ini sangatlah jelas? Kedepannya, bukankah tidak mungkin untuk meminta investasi sebesar ratusan ribuan, jutaan, atau bahkan ratusan juta? Pernikahan? Wanita itu bukan berasal dari keluarga York. Apakah ada maksud lain dari pernikahan ini?" Zack tersenyum sekali lagi. "Kakek, apa kau pikir Wendy mau menikah dan menjadi bagian dari keluarga Zimmer jika dia berasal dari keluarga York? Aku telah melakukan sedikit penyelidikan terhadap latar belakang keluarganya. Walaupun dia memiliki karir yang sangat baik, dia ternyata berasal dari keluarga yang biasa saja. Bukankah kau pikir dia akan setuju untuk menikah dengan keluarga kaya seperti kita? Setelah dia menikah dengan keluarga kita, dan kita mendapatkan investasi yang kita butuhkan, masalah perceraian bisa dilakukan kapan saja." Saat dia mengatakan hal tersebut, Zack menjadi sangat bersemangat ketika dia membayangkan kecantikan dan keelokan tubuh Wendy. Memikirkan bahwa tidak hanya dapat mengamankan investasi malam ini tetapi juga merebut seorang wanita cantik, membuatnya sangat gembira. Oh! Anggota keluarga Zimmer lainnya sangatlah gempar saat mereka mendengar hal ini. Sebab banyak laki-laki muda lainnya yang mengejar hal tersebut. Jika itu masalahnya, Zack bukanlah satu-satunya yang memiliki kesempatan itu. Laki-laki muda lainnya pun memiliki kesempatan yang sama pula. Kakek Zimmer kembali mengerutkan keningnya. Setelah ia melakukan beberapa pertimbangan, raut muka kakek Zimmer berganti menjadi senyuman besar. Itu bukanlah ide yang buruk. Lagi pula Zack memiliki pemikiran yang paling cemerlang. Ini adalah ide bagus, tidak buruk sama sekali. Bagi orang normal, merupakan suatu anugerah dari leluhur mereka untuk bisa menikah dengan keluarga kaya seperti kita. Kakek Zimmer tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh Zack mengenai perceraian yang bisa dilakukan. Wanita seperti Wendy akan terus dimanjakan selama dia masih memiliki nilai untuk mereka. Mereka dapat mengusirnya kapanpun saat dirasa sudah tidak berguna dan tidak memiliki manfaat lagi untuk keluarga mereka. Pada saat itu, seseorang pun mengatakan, "Ide Zack sangatlah cemerlang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjamin agar manajer Sorrell mengagumi keluarga kita?" Mata setiap anggota keluarga Zimmer pun berbinar. Zack tersenyum dan berkata, "Apa yang kalian mengerti? Aku telah memberikan banyak macam hadiah mahal kepadanya selama beberapa hari ini. Hal tersebut sudah cukup untuk membuat seorang wanita manapun berlutut. Jika ia memiliki keuangan yang baik, dia tidak mungkin mengirim pesan atas kemauannya sendiri. Hadiah-hadiah tersebut bernilai ratusan ribu dolar." Dengan perlahan senyuman muncul dalam wajah kakek Zimmer. "Kau benar. Jika wanita bersedia menerima hadiahmu, maka tentu saja artinya kau telah mencurahkan seluruh isi hatimu ke dalamnya." Setelah itu sorotan matanya berubah menjadi dingin dan berkata kepada seluruh anggota Zimmer lainnya, "Aku tahu bahwa beberapa di antara kalian memiliki motif tersembunyi sendiri dan ingin merebut wanita itu dari Zack. Aku memperingatkan kalian. Peristiwa malam ini terlalu penting untuk keluarga Zimmer. Kalian tahu konsekuensinya apabila ada dari kalian yang berani merusak acara malam ini." Saat kakek Zimmer mengumumkannya, murunglah seluruh anggota lainnya yang memiliki rencana tersebut. Zack melihat ke arah mereka dengan gembira.
Para pecundang ini benar-benar berpikir untuk bersaing dengannya. Lelucon macam apa itu? Sementara keluarga Zimmer menunggu, sebuah Mercedes-Benz S-Class berhenti di depan pintu masuk utama villa itu. Seseorang pria tua berambut putih datang dengan membawa kotak hadiah di tangannya. Orang tua ini terlihat sangat bersemangat. Dia berjalan sambil tertawa terbahak-bahak. "Kakek Zimmer, betapa kejamnya kau. Kau mengundang sekretaris Xavier dan manajer Seoul dari York Enterprise untuk perjamuan makan malam, tetapi kau tidak mengundang diriku. Aku mengundang diriku sendiri hari ini, jadi aku harap kau tidak marah akan hal itu. Kepala pemimpin keluarga Stone." Seluruh anggota keluarga Zimmer pun terkejut. Keluarga Stone dan keluarga Zimmer sama-sama merupakan keluarga kelas 2. Total kekayaan Johann Stone dan kakek Zimmer pun hampir sama jumlahnya. Dia memegang sebuah kotak hadiah di tangannya dan tersenyum. "Tidak boleh datang dengan tangan hampa. Kau bisa menganggap ini sebagai hadiah simbolis dari pertemuan pertama kita satu sama lain." Johann Stone tertawa. "Namun kakek Zimmer, kau harus memperkenalkan sekretaris Xavier dan manajer Seoul kepadaku malam ini." Sambil berbicara, Johann Stone membuka kotak hadiah di tangannya itu. Bab 93. Semua anggota yang hadir menghela nafas mereka. Sebuah miniatur patung kuda emas ada di dalam kotak itu. Walaupun hanya seukuran telapak tangan, benda itu cukup mahal. Sebuah barang kuno yang mahal dan harganya pun masih tertera di situ. Karena itu, Johann Stone dan kakek Zimmer berada dalam tingkatan status yang sama. Salah satu dari mereka tidak perlu memberikan hadiah saat mereka berdua bertemu. Akan tetapi, Johann merendahkan dirinya hari itu dengan menjunjung nama baik keluarga Zimmer. "Baik-baik, tentu saja. Siapapun yang masuk melalui pintu ini adalah tamu kami. Silakan duduk, manajer Stone. Akan tetapi, tolong jangan terlalu sederhana lain kali. Dengan rendah hati pun aku akan menerima hadiah ini." Senyuman kakek Zimmer sangatlah lebar sampai-sampai dia sangat sulit untuk menutup mulutnya sewaktu dia mengangguk kepadanya. Ini bukanlah tentang uang, tetapi nama baik. Walaupun Johann ragu dan dia tahu bahwa Wendy Sorrell dan sekretaris Xavier akan datang, dia tetap adalah rubah yang licik. Hanya saja dia tidak menunjukkan sisi itu. Setelah menyambut Johann, kakek Zimmer memanggil kembali Zack. "Siapa dia sekretaris Xavier yang Pak Tua Stone itu bicarakan?" "Sekretaris Xavier?" Zack tampak girang. "Kakek, sekretaris Xavier adalah sekretaris pribadi dari CEO York Enterprise, Yvonne Xavier. Perkataannya adalah mutlak dalam perusahaan itu. Dari semua orang yang bisa Wendy ajak, dia memilih untuk datang bersamanya. Semakin terlihat investasi yang kita butuhkan sudah ada di depan mata. Bagus! Benar-benar sangat bagus!" Muka kakek Zimmer dipenuhi dengan kebanggaan memiliki seorang cucu seperti Zack. Anak ini tidak mengecewakan sama sekali. Sebelum kakek Zimmer melanjutkan, sebuah band lainnya berhenti di depan gerbang utama villa. Zachariah Brooke, kepala pimpinan keluarga Brooke, keluar dari mobil dengan senyuman. "Kakek Zimmer, aku mengundang diriku pula ke sini. Ini hadiah kecil dariku sebagai tanda hormat." Sambil dia bicara, dia membuka kotak hadiah itu. Sebuah patung tua Mason yang sangat terkenal. Banyak mata terkagum melihat indahnya patung porselen tersebut. Benda ini bernilai setidaknya ratusan ribu. Dan memang terlihat sangat klasik dan elegan. Kakek Zimmer tersenyum. "Pak Brooke, kita telah mengenal satu sama lain selama beberapa dekade. Kenapa kau menjadi sangat rendah hati?" "Tidak sama sekali. Aku ingin meminjam sedikit pengaruhmu malam ini, tentu saja aku harus bersikap sedikit rendah hati. Sekretaris Xavier dari York Enterprise akan datang malam ini. Aku telah pergi ke perusahaannya beberapa kali tapi tidak sekalipun pernah bertemu dengannya. Aku harap kau bisa merekomendasikan diriku kepadanya. Kesuksesan investasi dari keluarga Brooke nanti akan sepenuhnya bergantung kepada apakah kau mau membantu kami atau tidak." Zachariah tertawa. Sangat jelas bahwa dia lebih jujur dan berterus terang dibandingkan Johann. Dia tidak mencoba untuk menutupi maksud dan tujuannya, bahkan mengizinkan semua melihatnya dengan jelas. Tidak peduli apakah itu keluarga Stone atau keluarga Brooke. Keduanya telah berkolaborasi dengan York Enterprise sebelumnya, tapi proyek keduanya pun sama-sama mengalami kerugian. Saat Harvey York mengambil kursi kepemimpinan, dia membuat keputusan bulat dan uang investasi mereka pun terklaim. Kedua keluarga tersebut mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil untuk bertemu dengan CEO York Enterprise yang baru. Mereka bahkan tidak dapat bertemu dengan Yvonne. Tidak pernah ada kerahasiaan di antara keluarga-keluarga ini. Merupakan suatu kebodohan dari seorang keluarga Zimmer yang mengumumkan hal tersebut bahwa sekretaris CEO akan datang sebagai tamu. Seluruh orang kelas atas di Nyumhi pun kaget akan berita ini. Mereka tidak akan bisa bertemu dengannya di hari-hari biasa. Tapi sekarang mereka mempunyai kesempatan itu. Maka dari itu, mereka pun datang tanpa menghiraukan rasa malu. Dalam waktu setengah jam, sekitar 5 kepala keluarga lainnya datang. Faktanya, mereka semua merupakan keluarga yang investasinya dibatalkan. Hal yang sama, tentu saja mereka membawa hadiah untuk keluarga Zimmer. Walaupun mereka tidak mengetahui hubungan seperti apa antara keluarga Zimmer dan Yvonne, mereka semua hanya ingin ikut-ikutan untuk terhubung dengannya. Dan mereka harus memberikan sesuatu sebagai bentuk apresiasi. Pada saat itu, sebuah Bentley berhenti di depan pintu gerbang villa keluarga Zimmer. Suasana yang dirasakan sangatlah berbeda ketika pimpinan kepala-kepala keluarga itu datang.
Kehadiran sosok yang datang menggunakan Bentley tersebut jauh sangat kuat dibandingkan dengan kepala keluarga yang telah datang sebelumnya. Pastilah seseorang dari York Enterprise yang datang. Semua anggota keluarga Zimmer memandang dengan penuh kekaguman. Wendy Sorrell haruslah seseorang dengan posisi yang tinggi dan memiliki pengaruh yang besar. Tidak ada seorang pun di keluarga Zimmer yang mempunyai Bentley. Tapi dia mampu untuk memiliki mobil ini. Saat mereka semua sedang menanti-nantikan, Wendy yang sedang duduk di kursi penumpang depan membuka pintu mobil. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Bab 94 dan ke-95. Kakek Zimmer memperhatikan perubahan ekspresinya dan menghela nafas. Sudah pasti dia wanita yang tidak berpengalaman karena sangat mudah terkejut. Dia pasti sangat mudah untuk dipengaruhi. Zack Zimmer berjalan menghampirinya dengan senyuman yang sangat lebar lalu mengulurkan tangannya. Selamat datang, Manajer Sorrow. Sebuah kehormatan Anda hadir ke tempat ini. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah kepala pimpinan dari keluarga kami. Wajah Wendy Sorrell sangatlah sopan. Dia mundur setengah langkah, dan dengan ekspresi seperti itu dia menurunkan sedikit kepalanya dan berkata, "Aku pernah melihat kakek sebelumnya." Tangan Zack menjadi kaku mendengar perkataannya, tapi dia tetap berusaha menunjukkan semangatnya. Dengan cepat dia merubah gestur menjadi seorang penyambut yang baik. "Karena kau telah hadir di sini, silakan nikmati sajian hidangan di tempat sederhana kami, setelah itu kita berbicara tentang bisnis. Apakah itu baik untukmu?" Wendy ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata, "Aku mengajak temanku untuk datang. Aku tidak yakin apakah dia akan menerima undangan jamuan makan malam ini." Segera saja setelah itu, seorang wanita cantik dengan setelan jas dan rambut terikat satu berjalan keluar dari kursi pengemudi. Seluruh tubuh Zack gemetaran. Dia langsung mendekati wanita itu dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa itu kau, Sekretaris Xavier. Sambutan yang sangat hangat untukmu. Maafkan ketidaksopanan kami karena tidak menyambut Anda terlebih dahulu." Evan Xavier menjadi linglung berada dalam situasi seperti ini. Sangat jelas bahwa dia pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, mereka berdua telah diundang ke villa keluarga Zimmer, walaupun sebenarnya keduanya masih bingung. Wendy dan Evan berjalan menuju aula utama sambil masih dalam kebingungan. Mereka kemudian sangat terkejut. Mereka tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi pemandangan yang begitu megah. Faktanya, setiap keluarga Zimmer mengenakan pakaian yang sangat bagus. Sementara mereka berdua berpakaian biasa-biasa saja, hanya dengan pakaian kasual dan merasa sangat malu. Zack memimpin jalan untuk mereka menuju aula utama dan melihat-lihat sekeliling. Dia berkata dengan suara yang gembira, "Tuan dan Nyonya, selain Manajer Sorrell, kami merasa terhormat untuk menyambut Sekretaris CEO dari York Enterprise, Nona Evan Xavier, untuk menghadiri jamuan makan keluarga Zimmer malam ini." Banyak orang memandang kepada Evan. Rumor mengatakan bahwa CEO baru itu tetap bersikap sederhana. Banyak urusan perusahaan diputuskan sendiri oleh Evan. Dia menduduki jabatan tinggi, tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa dia ternyata cukup muda dan tidak kalah mempesona. Saat dia berdiri di samping Wendy, mereka berdua tampak seperti dua bunga teratai dalam satu batang. Ini menarik perhatian semua pria di aula. Bahkan kakek Zimmer yang tidak bisa lagi bergairah di tempat tidur, merasa seperti musim semi keduanya telah dihidupkan kembali. Mereka mungkin cantik dari luar, tapi yang mengejutkan semua orang di sana adalah mereka berdua muncul bersama di aula. Suasana di aula itu pun bergejolak. Meskipun pemimpin kepala keluarga yang telah tiba mengetahui bahwa mereka berdua akan datang, tetapi melihat mereka bersama dengan mata kepala sendiri memberikan mereka kejutan yang cukup besar. Mereka menatap keduanya dengan kagum sampai mata mereka benar-benar lama berkedip. Mereka mendengar bahwa siapapun yang berhasil menandatangi kontrak dengan York Enterprise dalam beberapa hari ini akan bekerja sama dengan Evan. Awalnya mereka mengira bahwa hanya dengan Wendy yang terlihat naif, dia mungkin tidak diizinkan banyak bicara di York Enterprise. Tapi dengan Evan di situ, pengaruh mereka yang digabungkan mungkin hanya berbeda sedikit di bawah kekuasaan seorang CEO. Siapa yang dapat menyangka? Zack memang layak menjadi pewaris utama keluarga Zimmer. Kita tidak hanya memiliki Manajer Sorrell, bahkan Sekretaris Xavier juga ada di tengah-tengah kita malam ini. Kita bahkan tidak dapat membayangkan betapa kuatnya jaringan yang dimiliki oleh Zack. Sungguh suatu anugerah memiliki seorang putra seperti Zack. Jika saja anakku seambisius itu, aku rela untuk memotong beberapa tahun dari hidupku. Di saat seluruh anggota keluarga Zimmer memberikan pujian kepada Zack, Mandy merasa gelisah dan tidak nyaman. Wendy sangat sopan padanya hari ini. Dia tidak menyangka bahwa Wendy akan datang ke keluarga Zimmer yang pasti akan membuatnya merasa malu. Jika Zack berhasil mendapatkan investasi nanti, dia akan kehilangan haknya untuk berkata-kata apapun dalam keluarga Zimmer. Bahkan mungkin dia bisa diusir dari rumah hari ini juga. Bukanlah hal yang mustahil. Kemarilah Nona, kursimu di sini. Kami telah menyediakan kursi di tengah meja utama khusus untuk Anda. Kakek Zimmer tersenyum lebar ketika dia menyambut selamat datang kepada keduanya. Wendy dan Evan saling memandang. Mereka sepertinya tidak tahu harus berbuat apa dengan perjamuan malam yang diadakan oleh keluarga Zimmer. Beberapa saat kemudian Wendy terbatuk ringan dan berkata, "Kakek, kami menghargai keramahan Anda. Kami datang hari ini hanya untuk menyampaikan beberapa hal kepada Zack. Anda tidak perlu terlalu rendah hati kepada kami. Kami akan pergi setelah bisnis diselesaikan."
sesuatu. Apalagi jika bukan karena kontrak investasi. Kakek Zimmer sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Sekretaris Xavier, manajer Sorrel, orang mengatakan bahwa begitu Anda memasuki pintu itu Anda adalah seorang tamu. Karena sekarang waktunya makan malam dan Anda datang tepat pada waktunya, mengapa Anda tidak makan dahulu bersama kami? Jika tersiar kabar bahwa Anda tidak makan bersama kami, nama baik keluarga Zimmer akan terpengaruh di masa yang akan datang di kota Nyumhi. Bagaimana kalau kita makan bersama terlebih dahulu? Kita bisa berbincang-bincang sambil makan malam. Kami selalu bisa menunggu pembahasan masalah lain setelah makan. Bagaimana kedengarannya? Kakek Zimmer memandang mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia berbicara. Kehadiran, sosok dan paras kedua wanita itu memang luar biasa. Mereka bahkan memiliki kedudukan yang tinggi di Oak Enterprise. Jika kakek Zimmer bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai cucu iparnya, keluarga Zimmer seperti menemukan tambang emas. Tentu saja, apalagi jika dia bisa mendapatkan keduanya, keuntungannya akan sangatlah besar. Bab 95. Keluarga Zimmer menunjukkan keramahan sedemikian rupa meskipun Wendy, Sorrel dan Yvonne Xavier terlihat duduk dengan sopan dan merasa malu. Mereka tidak terintimidasi dengan keluarga Zimmer. Namun, mereka ingat bahwa istri CEO ada di dalam keluarga Zimmer, jadi mereka perlu menunjukkan sopan santun. Selain itu, jika tersiar kabar bahwa orang-orang seperti mereka bersikap kasar, mereka bahkan mungkin kehilangan karir dan reputasi mereka. Yvonne dan Wendy duduk di kursi tengah meja utama. Di samping mereka, kakek Zimmer, Sean Zimmer, dan Zack Zimmer semuanya duduk secara berjajar. Di sisi lain juga, Johan Stone, Zachariah Brooke, dan kepala keluarga lainnya duduk. Orang-orang ini semuanya memiliki kedudukan tinggi di kota Nyumhi. Kakek Zimmer tidak berani untuk bersikap tidak sopan. Namun, ketika generasi muda keluarga Zimmer melihat pemandangan ini, mereka hampir meledak karena amarah. Si bajingan Zack ini memang beruntung. Dia tidak hanya berhasil membuat Wendy datang, dia bahkan berhasil mengajak Yvonne Xavier menghadiri jamuan makan malam. Dua wanita cantik datang bersama-sama hari ini. Anda benar-benar memberi saya kebanggaan hari ini. Saya tidak akan bersikap rendah hati tentang hal itu lagi, mari kita bersulang dulu untuk kedua wanita ini. Zack tertawa kegirangan. Dia sangat senang. Jika dia bisa menangkap kedua wanita itu malam ini, dia akan sangat senang. Ketika dia memikirkan kesenangan ini, secara naluriah dia memandang ke arah Mandy yang duduk di kursi terakhir. Zack sangat puas. Mandy, menurutmu apa kau benar-benar mampu? Apa kau tidak mengatakan bahwa kau dapat memenangkan kontrak investasi dari Oak Enterprise? Tunggu dan lihat saja. Kau akan segera dikeluarkan dari keluarga Zimmer. Zack berkata dalam benaknya. Kakek Zimmer, apakah kau tidak memperkenalkan kami? Setelah bersulang dengan minuman anggur, Johan Stone berseru dengan lantang. Matanya tidak pernah beralih dari Yvonne sejak awal. Yvonne seperti CEO baru. Keduanya sangat bersikap sederhana. Sulit untuk bertemu dengannya, apalagi untuk mengajaknya makan. Johan sendiri membutuhkan investasi dari Oak Enterprise. Karenanya, ketika dia mendengar berita bahwa Yvonne akan datang ke keluarga Zimmer, dia segera mengambil kesempatan ini. Johan sekarang kaget melihat kemampuan keluarga Zimmer. Fakta bahwa mereka dapat mengundang sekretaris Xavier sudah diketahui banyak pebisnis di luar. Ini benar-benar membuktikan kompetensi keluarga Zimmer. Kakek Zimmer harus membalas budi, jadi sambil tertawa ia berkata, Sekretaris Xavier, ini adalah kepala keluarga Stone di Nyumhi. Mereka adalah keluarga yang juga menangani properti. Keluarga Zimmer telah berkolaborasi dengan mereka selama bertahun-tahun hingga sekarang. Yvonne sedikit tidak bisa berkata-kata, tapi dia menjawab dengan sopan. Begitu senang bertemu denganmu kepala keluarga Stone. Johan tersenyum sambil berkata, tidak perlu bersikap sopan. Ini kartu nama saya. Kami ingin mengundang sekretaris Xavier ke tempat tinggal kami yang sederhana untuk jamuan makan kapanpun Anda memiliki waktu luang. Kami akan sangat merasa terhormat jika Anda mau mampir ke kediaman kami. Yvonne tidak menerika kartu itu, sambil sedikit mengerutkan keningnya dia berkata, Maaf, Tuan Stone. Perusahaan kami memiliki peraturan bahwa kami tidak diizinkan untuk menghadiri makan malam secara kasual. Ekspresi Johan berubah seketika tapi dia segera tersenyum dan menjawab. Tentu saja perusahaan Anda memiliki aturan yang sangat ketat. Orang-orang seperti kami harus belajar banyak dari Anda. Ketika dia mengatakan itu, ekspresi di mata Johan berubah dan dia berbalik menoleh ke kakek Zimmer. Siapa yang tahu bahwa keluarga Zimmer telah menemukan tambang emas? Yvonne tidak memberikan perhatian kepada Johan namun bersedia untuk datang mengunjungi keluarga Zimmer. Itu saja sudah mengartikan banyak hal baginya. Yvonne mengerutkan wajahnya dengan kesal. Mereka datang hari ini hanya untuk mengembalikan beberapa barang dan tidak pernah menyangka akan muncul beberapa pimpinan kepala dari keluarga yang berbeda. Harvey Yo lah yang membuat keputusan untuk membatalkan kolaborasi proyek mereka. Dia tidak akan berani datang dan menemui orang-orang ini tanpa izin dari CEO. Yvonne merasa seperti sedang duduk di atas bantal dengan jarum dan tidak tahan ingin mencoba berdiri dan segera pergi. Wendy juga merasa bersalah. Jika ia tahu bahwa situasinya akan sampai seperti ini, dia tidak akan meminta Yvonne untuk ikut serta menemaninya. Pada saat itu, Zachariah Brooke tertawa terbahak-bahak. Pak Tua Zimmer, aku mendengar bahwa pusat bisnis Anda telah mendapatkan sejumlah investasi dari Oak Enterprise. Kabar yang sangat baik.
Jangan lupa ketika Anda mendapatkan keuntungan nanti, berikan kami sisa makananmu saat kau memiliki daging untuk dimakan. Kakek Zima menjawab dengan rendah hati. Kami sebenarnya belum mendapatkan persetujuan mereka. Namun kontrak tersebut memang sedang dalam proses negosiasi. Tentu saja bagaimana kami mendapatkan kontrak itu tergantung pada apa yang akan diputuskan oleh York Enterprise. Kakek Zima memang rendah hati saat itu, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa berpikir demikian. Dia secara khusus mengundang sekretaris CEO York Enterprise, dan dia memberitahu mereka bahwa kontrak itu bahkan belum disetujui, siapa yang dia coba bohongi. Sebelum kakek Zima bisa melanjutkan, Yvonne sudah tidak tahan lagi dan berdiri. Para kepala keluarga yang terkasih, mohon jangan salah paham. Kami datang ke sini hari ini untuk tidak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dengan keluarga Zima. Kami datang karena masalah pribadi. Apapun yang berhubungan dengan kontrak, silakan datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Itu adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Terlalu banyak orang yang hadir saat itu. Yvonne tidak bisa langsung memberitahu mereka tentang masalah pribadi itu. Keluarga Zimmer adalah keluarga istri CEO. Mereka perlu menunjukkan rasa hormat yang penuh dalam hal ini. Kakek Zimmer tersenyum saat mendengar ini. Sekretaris Xavier benar. Kami di sini hanya untuk membicarakan topik santai saja. Kami di sini bukan untuk membahas bisnis. Wendy menarik Yvonne dari samping. Pembicaraan terhenti sekali lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.